game pertama tentunya antara HZO melawan DG di mana sudah ada Suparman tentunya yang bakal di ban. Awas, Bangkunya mau jatuh. Anda nge-trail ntar. Nafsu banget nih bangku nih kayaknya nih. Oke, tapi Superman langsung ada ban tentunya, fokus mungkin ke arah seorang Ayep. Superman yang gak dilepas. Betul ya, dari teman-teman Arjuman benar-benar respect banget terhadap seorang Ayep. Dan ini membuktikan bahwa dari seorang Ayep benar-benar ditakutin untuk sebagai Superman-nya juga. Bisa mengacak-acak terlalu berbahaya. Roy kali ini yang bakal coba di ban oleh teman-teman dari RDG. Yes, tapi kita tahu juga di mana Rui adalah salah satu hero yang sangat mengganggu tentunya dengan portal-portal pulang ya. Dia bisa mastiin teman-teman untuk balik dan kembali di fight dalam waktu yang sangat singkat. Dan ini sangat menjadi apa ya? Bisa dibilang PR terutama untuk bisa mengamankan hero-hero yang cukup squishy dan bisa dibilang cukup beresiko untuk masuk. Tapi tentunya di sini langsung di ban terlebih dahulu. Mungkin lebih ke arah respect dari permainan dari tim HZO yang lebih otentik ke arah assassin. Dari awal-awal kita main di series B sendiri, HZO ini kalau kita lihat dengan seorang Shaneville assassin, mereka dengan apa ya, bisa dibilang nempel banget dengan komposisi fast game dan juga assassin banget. Jadi makanya kayak komposisi support yang bisa ngepulangin dengan cepat ini menjadi salah satu respect utama. Tapi balik lagi harus juga lebih berhati-hati pastinya teman-teman dari arah Zeto mau nggak mau harus beradaptasi dengan tempo yang lebih cepat. Ternyata ada di teman-teman ASL kayak senior mereka nih sebenarnya udah bisa bermain lebih cepat lagi ya. Benar. Dalam artian kalau lo coba mau nabrak di awal pun itu terlalu beresiko. Mungkin teman-teman AZO lebih memilih sekarang untuk bermain di era late game aja. Betul, bermain dengan cara klasik MOBA saya dibilang dengan investasi ke middle game, at least ke middle game sehingga ke late game. Tapi Errol pertama yang diambil cukup apa ya, cukup mengejutkan juga karena Errol udah sempat nggak eksis di turnamen dan akhirnya muncul kembali kali ini. Dengan yang Lubu sudah di-ban, beserta ada Airi juga, salah satu hero yang cukup sustainable dari arah DS lane sendiri. Dengan bisa dibilang, walaupun dia bukan tanker, dia tipikal yang fighter licin. Tapi tentunya kita tahu seorang Airi ini benar-benar bisa ganggu dengan Ryu-nya, dengan spin-nya, dengan shadow-nya juga. Oke, tapi kita akan melihat sini dengan dua pick berikutnya dari DG Sport mungkin yang bakal mengamankan. Masih ada Florentino, masih ada Richter. Oke, kalau kita lihat juga dari seorang Errol memang sekarang dari kemarin juga udah sering di-pick lagi dalam artian memang benar-benar udah masuk ke arah meta lagi. Betul. Durability kuat, udah gitu dari arah ultimate pun bisa ngasih sisi yang cukup luas, areanya pun cukup lumayan, jadi mobilitas cukup tinggi juga. Tapi ada Zip yang ternyata terlepas dan juga satu Lorian. Richter gua rasa nggak bakal diambil sama teman-teman dari RDG. Kenapa? Kalau kita ngeliat dari story-nya untuk di match-match sebelumnya, ketika backdoor menggunakan Richter, ini backdoor udah kehilangan jati dirinya sebagai support. Ya, karena dia maju terus. Iya. Ingat, backdoor harus dapetin first blood. Betul. Tapi bener itu menurut gua adalah salah satu kesalahan yang fatal dan sekarang teman-teman dari RDG sadar tipikal backdoor ini kalau dikasih support yang agresif, dia bakal agresif banget nih. Betul. Sedangkan peran support kalau lo di ASL ini, kalau lo terlalu agresif dan hilang duluan, lo yang bakal bisa dibalikin. Iya benar. Karena kondisinya adalah lu benar-benar harus jagain carry-nya. Harus jagain banget. Sedangkan kalau bisa kita ngomong, let's say ditaruh Richard dengan basic hero yang punya damage. Ya kita ngomong dia punya damage kan. Makanya seringkali yang basicnya apalagi kita tahu, backdoor ini dari season sebelumnya bermain sebagai seorang jungler kan. Jungler pindah ke support, ngubah cara gameplaynya, ngubah apa intuisinya ya, naluri bermainnya ya. Dan tentunya kalau bisa dikasih damage, wah gue ada damage ini, maju ah gitu. Jadi itu dia, makanya bahaya banget ya. Tapi Lavil ternyata salah satu skin di Jepangan yang terbaru yang saya tidak ingin punya tapi karena laki-laki. Karena laki-laki. Dan udah ada Kira juga kali ini. Tadi banyak yang komen juga itu Lorian lepas bercanda. Menurut gua nggak bercanda. Karena mereka emang respect ke arah Superman dan juga ke arah Lubunya juga dari seorang Mamon yang takutnya nanti terlalu sustain juga di area depan gitu kan. Betul. Apalagi kalau lo ngelawan Lubu kan berarti harus ada satu item yang mesti lo korbanin untuk bikin COD kan. Betul. Dan itu bakal makan banyak waktu banget sebenarnya. Apalagi kalau tim lebih high. Jadi ya udah nggak apa-apa, mungkin Azeto udah tahu cara ngonter dari seorang Lorian itu sendiri. Walaupun memang kita tahu Lorian adalah salah satu hero pool dari seorang Skrulin sendiri ya. Dan punya sisi yang cukup banyak maksudnya. Tapi balik lagi sih, dengan pick yang kelihatan kali ini dari adanya Errol, adanya Lavil, adanya Kira, menurut gua Errol ini bukan menjadi ancaman yang cukup serius. Karena maksudnya kita tahu ya, Kira salah satu damage burst yang cukup kuat dari segi jungler. Lorian ini bukan hero yang punya mobility yang cukup cepat. Mobility cukup lambat. Jadi gampang banget seandainya kena combo dari Errol maupun Kira, menurut gue ini bisa disaster. Jadi menurut gue ya udah kita lepas dulu aja untuk mid lane-nya untuk seorang Skrull nggak apa-apa, tapi kita nggak boleh kelepas dari Ayep dan juga seorang Mamon dengan Lubu dan juga Superman-nya. Tapi sini ada Torne yang ternyata yang bakal diambil terlebih dahulu. Krixi di ban juga. Oke, masih fokus ke arah mid lane-nya Lorian. Tapi dari arah jangkalnya juga belum ada. Max
Serapin dia biasanya tipikal assassin dari seorang Nax, jarang banget menggunakan archer juga gue lihat. Jadi seharusnya lebih respect kalau emang mau matiin seorang Naxnya ya udah assassinnya aja ben-benin. Apalagi mereka udah dapat Kira gitu kan. Iya, Di iya. early-nya udah kuat banget sebenarnya. Mid game lah lebih tepatnya Kira itu ya. Iya iya, tapi maksud gua dengan pressure-nya gede sih. Kira itu tipikal yang assassin banget, assassin burst yang kalau sekali combo-wombo lu bakal bisa langsung mati. Tapi sini udah ada Chi. Ternyata salah satu DS laner yang cukup kuat untuk melakukan fight juga, yang menjadi salah satu respect tentunya dari tim HZO atas tim DG, yang tentunya nggak akan dilepaskan. Karena kalau kita lihat dari tim DG sendiri baru kelihatan ke arah support, baru kelihatan ke arah abyssal lane, dan juga baru kelihatan ke arah mid lane, belum kelihatan jungle, belum kelihatan DS lane-nya. Masih banyak banget opsi yang bisa diambil oleh tim dari DG sendiri tentunya. Ya, nah oke. Kalau kita perhatikan kali ini satu ban lagi. Kalau yang mau matiin midnya masih ada Liliana juga sebenarnya yang bisa untuk di ban, tapi lebih mengira ke arah Dirak aja ternyata ya. Dirak, oke, lebih ke arah mungkin respect ke arah Astral Loop dan juga Genesis Barrier yang mungkin bakal bisa digunakan untuk bisa sedikit mendodge serangan dari seorang Torne juga, dan juga bisa dibilang kame-kamehanya dari seorang Dirak. Oke, kita lihat sini untuk ban terakhir dari AZO. Akan mungkin bergerak kembali menurut gua ke arah jungler mungkin yang bakal dibuat. Ya, untuk teman-teman, let's go. Itu dari Mimini udah ngomong-ngomong ya kan. Apa Ada tuh? merchandise kalau dari reviewnya rame. Yo, diramein lagi. Ayo. Like juga, like dipencet. Ini yang nonton 1.500, like baru gope. Woi, 1.000 orang ngapain? AFK lu. Hah? Enggak, tombolnya licin. Lap dulu, ayo cepetan, di like. Oke, sini udah ada Aoi ternyata. Fokus ke arah jungler, langsung di ban terlebih dahulu dari HZO. Oke, Ayep kali ini Sarsa yang belum dapat ada satu res. Kemarin sebenarnya ada tapi emang agak kurang juga menurut gua. Karena lawannya Errol, mereka dapat Errol tuh dapat banget. Sinestrea, Quillen, udah lama gua ngeliat Quillen tentunya di competitive scene. Agak terlalu berbahaya sih menggunakan Quillen. Batman, enggak Batman jadi ward doang ya. Anda jadi ultimate-nya Batman tidak ada efek yang kurang banyak. Oke, kita lihat sini, masih ada 23 detik di masih make sense match kayak. Oke, Ryomo cocok gak guys? Enggak. Batman, enggak apalagi gitu. Tadi dulu dong, Anda jangan tolong ya. Ayep, nanti di GH HP-nya saya ambil ya Anda. Ya. Kita ganti lama banget ya. Dimaksimalin Di awal udah Sinestrea. Iya, diganti yang lain. Diganti. Itu emang sengaja ya, strategi juga untuk bikin musuhnya jadi bingung. Kesel tapi apalagi kalau pakai Janish. Oke, tapi dua pick berikutnya terakhir dari HZO mungkin akan bergerak ke arah Ata dan mungkin mid laner-nya belum kelihatan. Mid lane untuk tim dari HZO. Mid lane masih ada Liliana, mungkin bisa diambil untuk salah satu mid lane-nya cukup mandiri. Liliana masih open juga ya, karena kalau kita bilang dari seorang Atta juga udah bagus banget sebenarnya, counter banget ke arah seorang backdoor. Jadi seorang backdoor nggak bisa, akan sulit lebih tepatnya untuk bermain agresif, karena kalaupun coba zip roll ke arah depan bisa ditutupin pakai tembok ya kan. Pakai kapal. Betul. Iya, karena kan Ata itu work hard, play hard. Oh. Oke, tapi Liliana ternyata bakal diambil. Ternyata enggak, ternyata Ras. Iya, Ras ini fix. Ras bakal diambil untuk bisa ngadepin seorang Lorian. Ya kita tahu kalau misalkan Lorian itu di engage dia bakal nggak bisa maju terlalu jauh sih. Karena dia benar harus main posisi jarak banget. Kalau ditabrak pakai Vital Fist, terus dikasih Dragon Rising of Dragon Fist sama Odin, satu kali combo hilang sih. Oke, ini banyak juga yang nanya di kolom komentar, ini patch yang mana. Ini patch terbaru ya guys ya. Digunakan sama seperti yang ada di live server. Jadi teman-teman mungkin ini bisa dijadiin acuan juga. Iya, buat acuan juga betul. Tapi kalau misalnya cispik jangan dipakai di ranked. Tolong. Apalagi kalau mainnya belum buka puasa. Enggak. Kalau di ranked biasanya munculnya menganga. Ya kan, bikin SPD. Nah debat. Iya, SPD. Kemarin ketemu kok menganga jungle. Gua berarti dong. Ya, lu yang main pantesan. Oke, satu pick terakhir, Mina yang ternyata bakal diambil kali ini dari tim DG Esports. Kalau gua lihat ya, dari segi komposisi sendiri sebenarnya HZO damage presence-nya banyak banget sih, ketimbang DG loh. Ya nggak sih? Ya, tapi mereka kalau mainnya, ini tipikal yang agresif, ngerti nggak lo? Yang harus menang berantemnya. Iya. Karena kalau semua skillnya udah keluar, terus gak ada yang tumbang satupun, di counter sama satu backdoor aja gitu kan. Iya, satu kali zip roll ya. Di zip roll, zip angry gitu kan, musuhnya hilang. Teman-temannya dimakan semua terus diselamatkan. Ini aja tuh udah kehilangan skill-skillnya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lo lihat Errol kalau udah ngeluarin ultimate-nya, terus Kira udah menggunakan satu Phantom Assassin serta dari arah seorang Lavil double trouble udah keluar. Sudah.
Jadi ibaratnya mereka tuh harus all in, tipikal hero-hero yang follow up, double Iya. trouble, disusul lagi pakai Odin Fist, mungkin disusul lagi pakai tembok atau kapal dari seorang Atta yang Tapi, nanti menghalangi iya. jalan pulang. Atau adalah komposisi seperti ini ya. Atau mereka akan berusaha untuk bermain stick bareng untuk menculik satu demi satu pemain dari DG. Itu strategi awal ya mungkin. Kayak misalnya mereka punya damage presence di early yang cukup kuat. Tapi seandainya nih mereka dibawa ke mid game, menurut gua DG akan jauh lebih enak karena ada yang ngebadanin, ada yang ngeculik, ada yang bisa ngasih damage presence yang konstan. Sedangkan kalau dari tim HZO sendiri, mereka harus all in. Masuk semua. Iya. Fokus ke siapa dulu bakal dimatiin. Mungkin seperti yang lo bilang juga untuk di awal-awal tadi, Iya. Hayato ini emang tipikal yang bermain agresif. Betul. Early pressure-nya dicoba dicari dulu biar DG juga tertekan di awal-awal, tapi balik lagi. Gua rasa teman-teman dari DG pun udah siap dengan menghadapi pick seperti ini. Tinggal eksekusinya aja sih bagaimana, karena untuk seorang Kiraya sendiri kalau di arah mid game-nya nggak jadi atau bahkan kehilangan dari arah Abyssal Dragon atau justru malah dia yang ke kill 2 kali aja, itu bakal susah banget untuk snowball. Dia cuma jadi decoy doang. Iya. Lewat-lewat. Cuma lewat-lewat doang, Lewat-lewat, numpang lewat. Masuk Triangle tembok, Mash ya kan, Umbra Dreams hit dari jauh dang udah. masuk tembok. Iya, Udah udah dicabut. gitu doang. Oke, dan tentunya kita langsung masuk ke gamenya tentunya antara HZO melawan DG Esport di ASL kali ini di game pertama. Dan seperti biasa akan terjadi sedikit pause tadi ya. Wow, udah baru juga mulai ya. Chargernya nge-lag. Betul. Chargernya nge-lag. Iya. Baru saya mau balesin komen tadi. Oh iya, Baru balesin komen, tiba-tiba udah ada balik lagi ke saya kaget. Ngomong, ya kan? Kembali ke ngomong. Oke, tentunya sebelum kita mulai langsung aja di spam dulu aja ya, di spam. Ini udah 1,9k nih. Lihat like ya. Like baru 800. 6.000, masih 800, 1.100, ayo di like dulu. Ayo. 1.100. Ini kita naikin lagi dari reviewnya 2.500 ya, standar nasional juga tuh 2.500 dari kemarin stay gitu kan. Gua Iya. harap tetap bisa untuk di sore hari ini ya. Satu like, satu doa guys. Ayo guys, langsung aja di like dulu aja. Oke, ini gue pasti lihat dulu ya. Kita mungkin absen dulu kali ya. Oke, absen dulu. Ada Seniel, ada Luna, ada 8D, ada Rijal, ada DH. Ya teh ada banyak hashtag-hashtagnya juga ya. Ya ada hashtag-hashtagnya juga. Yang mau kirim kantun boleh banget ya. Boleh, ntar gue cakepin. Betul. Ntar gua cakepin. Oke, kita akan segera masuk ke game tentunya. Sudah selesai pause ya. Dan here we go. Kita masuk ke game kali ini. Dimana Assassin akan coba untuk ngambil ke arah Might Golem terlebih dahulu juga. Kalau kita lihat dimana masih akan cukup aman. Di bawah juga Nep akan bertemu dengan Ayap. Sama-sama ke arah Archer saling bertemu. Tapi sementara itu juga di arah mid lane backdoor akan coba untuk backup seorang Scroll terlebih dahulu dengan adanya pergerakan di top lane. Seorang Mamon mulai harus berhati-hati. Oke. Lagi dan lagi ya. Yes. Ada pause terlebih dahulu, santai buat teman-teman, relax dulu yang ada di rumah. Namanya pertandingan online memang tidak bisa ditebak gitu kan. Karena kalau pertandingan online ini kadang-kadang tuh ya. Gue ngetes Oh, ngetes kamera bagus ya. banget emang. Sudah jelas ya. Oppo Reno 5 memang terbaik buat foto kamera. Baru gitu. saya ingin ngejorokin Anda. Iya, saya bikin story ya. Ayo guys, tapi kan nggak connect. Nggak connect. Nah, guys, kalau kalian nyari HP memang Langsung untuk aja. Ingat, bermain off. kotaknya warnanya hijau Tosca guys. Oppo Reno 5 dan here we go. Ini bakal pause lagi kan nih? Enggak. Itu backdoor sama scrollnya diem, tercengang-cengang. Tercengang-cengang. Oke. Oke, udah balik lagi Oh, ya. mungkin lap tangan pakai tisu. Bisa jadi. Keringetan. Oke, dan kita lihat di arah mid lane sendiri masih akan coba say hi dulu aja. Scroll bakal dijaga terus sama backdoor. Sedangkan seorang Ayap ditinggalin sendirian nih di arah bot lane untuk berhadapan dengan seorang Nep dengan tanpa adanya backup dari seorang backdoor, tapi di bawah pun sudah mulai bergerak seorang Atta yang bukan YouTuber tentunya mulai bergerak kali ini. Yang bukan ke hack ya. Yang bukan ke hack dan melawan hacker, dan tentunya kita lihat di arah mid lane sendiri masih terkena dua orang terkena stun di sana, masih butuh fight tentunya kembali. Starry Night yang mungkin akan dikeluarkan masih menunggu juga. Scroll coba beri agresif backdoor coba untuk maju, tapi langsung aja kena hembusan nafas dari seorang Zip. Shaneville dan juga Sakyun harus kembali berjaga jarak ya. Padahal teman-teman dari RDG cuma bisa mirroring loh ini. Sakyun yang coba bergerak duluan, tapi sayangnya dari seorang Sakyun pun nggak ngebuat move. Padahal dari seorang Ayap tadi udah sedikit offset juga menurut gue, yang bisa aja untuk dimainin agresif gitu kan. Iya, itu dia. Tapi ya terjadi pause lagi. Oke, ini pause ketiga dapat piring cantik. Ini udah pause ketiga. Tadi tapi gantian. Oh, gantian. Pertama tim Oke. biru, tim merah, tim biru lagi. Abis ini merah lagi. Ntar abis ini merah lagi. Abis ini biru abis lagi. ini biru lagi. Piring cantik. Habis itu kita yang bos. Kita yang master. Gantian. Gantian para Gantian, player. caster juga bisa nge-pause. Oke, dan kembali lagi. Ini kembali lagi atau pause lagi nih? Enggak, harusnya ada fix ya. No debat ini ya. Nah, debat. Oke, fix. Tapi apakah Abyssal Dragon bakal diambil terlebih dahulu dari tim DG tentunya di arah bawah. Tanpa ada kontes, Nax juga sudah ngamanin Spirit Sentinel.
Dan kita juga di arah mid lane-nya sendiri, dua pemain ada Assassin dan juga Shaneville yang sudah mulai bergerak terlebih dahulu dan juga coba mulai untuk menjaga ke arah jungle-nya yang mulai diinvasi oleh pemain dari DG. Oke, sedikit terkena stun double trouble maju ke depan masih bisa di zip. Oke, sip dari seorang backdoor yang sangat baik bisa menyamankan satu orang yang cukup sekarat dari seorang Nax di sana. Nah ini dia yang dibutuhin backdoor, yang dibutuhin teman-temannya untuk seorang backdoor ya. Selalu ada di belakangnya dari teman-temannya yang coba offset, yang coba bermain agresif sehingga dari arah Zip Angry-nya tadi pas banget on point banget sebenarnya. Tadi bisa aja kalau Zip Angry-nya miss aja gitu kan. Mati tuh Nax. Itu pasti hilang dari sarang Nux karena memang terlalu jauh juga ternyata teman-teman ini nggak ada yang cover. Mas Lesson kali ini bakal tetap digunakan untuk nge-clear aja terlebih dahulu langsung bersih dari arah creep yang ada. Yes, disapu aja oleh seorang Ayem tapi juga di arah top lane sendiri Mamon Outlaw kelihatan tapi tentu cuma diusir-usir dikit aja bakal mengurus Eagle dulu aja untuk mastiin mereka punya vision yang cukup ke arah jungle milik dari Herziwan Digital Jakarta. Dan di arah atas juga teman-teman dari arah DG Sport sudah berdua yang mana seharusnya ini memang kayak dari kemarin Mamon suka banget nih makin Mina sebenarnya emang cocok bagus banget tapi di sisi lain dari seorang Mamon pun harus inget makanya Mina dalam artian punya sisi yang kuat, tim fight-nya dibutuhin Oke, banget. tapi fight terjadi di arah bawah, teman back harus sedikit mundur. Masih ada zip roll, Alta untuk jalan, terkena klub setelah steering naik juga di sana. Seorang Shaneville coba untuk mundur, masih ultimate dari seorang Ayem mendapatkan satu versus belas orang bakal tumbang dan bakal maju. Masih banyak kali dikejar tapi Shaneville bakal tumbang di sana. Satu orang lagi terakhir dan bakal menyusul. Hasilnya dalam masalah coba untuk menahan terkena agro sedikit backdoor mundur ke belakang. Tapi Assassin coba untuk menahan ke arah tower di tier 1 di arah bolt lane di mana wave pun akan sampai dan tentunya di arah mid lane pun Outlaw berada dengan suara scroll di sana di mana Outlaw tampak harus sedikit kembali berjaga jarak di bawah. Masih coba untuk menahan tapi Nax bakal tumbang. Assassin takes the one kill tapi tower ditukar oleh seorang Ayem tentunya. Sayang banget ya dari seorang Nuxnya sebenarnya nggak perlu tumbang, nggak perlu mati karena kalau Nux yang nggak coba bermain agresif dan nungguin creep aja terus bisa dihancurin dulu dari arah towernya sama seorang Ayem. Tadi mereka bisa ngedapetin free seharusnya karena seorang assassin, tapi sayang sekali nggak bisa ngedapetin assassin walaupun dapat tower oke untung. Tapi kita membicarakan ada hal yang bisa lebih baik dilakukan gitu kan. Betul. Tadi mungkin karena terlalu nafsu juga ngeliat dengan kondisi dari Assassin yang udah cukup sekarat Yes. dan meyakinkan banget kalau bisa dibunuh dengan cukup cepat. Tapi ternyata enggak, masih bisa dijuk-juk ya. Tentunya di arah bot lane sendiri, Abyssal Dragon udah mulai dicoel-coel dulu aja, tapi kayak bakal di reset ini oleh pemain dari Herziwan Digital Jakarta. Tadi memang pertarungan di arah bawah juga teman-teman dari arah RZ1 terlalu offset menurut gua. Bisa gue bilang di arah midnya udah gak ada info gitu kan. Terus mereka masih coba muter-muter bermain-main di belakang creep yang ada. Padahal kalau mereka tinggalin pun itu mereka harus sadar di arah mid udah kosong dalam artian semua teman-teman DG di arah bawah. Akhirnya dua orang tumbang dibalikin dengan begitu cepat. Teman-teman dari arah RZ1 udah kehilangan early game-nya kali ini. Yes, tapi sementara itu kita lihat sini mulai pergerakan dari pemain DG yang mulai mengecek ke arah jungle milik dari Herziwan Digital Jakarta. Di mana tampaknya seorang Shaneville terkena dead sky di sana langsung disampai masih coba ke depan dan sementara coba kunci kembali. Tapi Abyssal Dragon masih diambil seorang Nax, tapi masih ada Dark Minion yang sangat baik dan mendapatkan satu orang. Shaneville bakal tumbang pertama, tentunya bakal dikaiting di sana. Masih coba untuk maju seorang Assassin, tampaknya tuh masih ada seorang Errol bakal coba untuk maju, tapi dicang banyak damage. Outlaw dalam masalah coba untuk jaga jarak, tuh coba diisap satu orang. Backdoor men-TBK beberapa agro, mempulangkan seorang scroll, tentunya masih bisa diselamatkan. Tapi di bot lane sendiri, kalau kita lihat di mana towernya akan cukup babak belur oleh seorang Nux di sana. Nice play pastinya, tapi udah ada yang ditarik lagi kali ini sama Rosong Mamon juga nggak masalah. Seorang Sakyun masih coba melindungi teman-temannya juga di arah atas, tapi kalau kita perhatikan di arah mid tadi dari seorang scroll, nice banget dari arah Starry Next-nya. Nggak ngeluarin badan tanpa tahu dari seorang scroll di mana tapi Starry Next connect karena 3 orang dan itu ngebuat momentum untuk teman-teman dari arah DG Sport yang sebenarnya untuk di awal-awal DG Sport yang bisa aja terpick off gitu kan, tapi ada sedikit pause kali ini ya. Pause dari tim biru. Demon Claw-nya tadi agak telat sih dari area roll ya. Maksud gua tadi udah dari atas tuh udah double trouble tuh kan. Jeder, udah connect tuh. Kena sekarang tuh. yang disemak tuh. Iya. Makanya tadi backdoor langsung zip roll ke belakang kan. Betul. Nyelamatin temennya. Tapi scroll tetap fokus untuk ngedapetin 3 dengan satu Starry Next. Padahal kalau dari seorang Errol yang bisa menghindari Starry Next tersebut dengan menggunakan Demon Claw-nya terus masuk ke semak, mungkin aja scroll yang bisa tumbang. Mungkin. Iya. Tapi ternyata dari kondisinya kan emang fight-nya tuh dalam hitungan detik kan. Jadi ini bisa dibilang itu balik ke mekanik sih. Iya, Oke. dan ujung-ujungnya dipakai buat nge-clear ya dari arah Demon Claw-nya ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, At nggak least ada apa-apa. gunanya. Betul. Oke, tapi kita juga akan melanjutkan ke game ya. Terjadi sedikit pause tadi. Dan yes, kita lihat di sana Sakyun sudah mulai coba setup ke arah jungle di arah top lane sendiri. Dan sementara itu juga pemain dari DG Esports sudah mulai ngecek-ngecek ke arah mid lane.
Dimana Sakyun kelihatan sedikit oleh seorang backdoor, mulai terkena stun juga. Mid lane bakal coba clearing wave terlebih dahulu. Dan oke, di bot lane sendiri dua pemain dari HZO coba untuk bisa mendapatkan tower, dimana satu orang coba untuk menahan, masih ada Errol juga, tapi Mamon dalam masalah untuk coba untuk fight melawan dua orang. Mamon cukup tanky, satu hit lagi, coba Demon Club ke sana, coba untuk bisa diputar, masih bisa menahan ultimate-nya dari seorang Outlaw digunakan untuk bisa pergi, tapi di arah top lane, Nax coba untuk menahannya, menurut seorang sana bilang untuk mau coba untuk cara Samin juga, coba di kiting, tapi sementara coba didorong kembali, Sakti coba untuk menahan, Nax coba jalan-jalan kembali, tapi Nip masih ada Mark of the Frost, tapi itu dia bakal tumbang double kill untuk seorang Nax, bakal dikejar juga dan bakal jadi 3 orang yang harus tumbang di arah top lane oleh seorang Ayem. 2 orang di bawah, teman-teman dari area Jiwa dipaksa perang kali ini tapi gak bisa. Oh, clearing wave-nya, tapi hampir aja bakal tumbang. Outlaw in the last second masih bisa pulang dan Dark Slayer akan menjadi incaran yang cukup manis untuk pemain dari DG Esports. Padahal tadi di area bawah Mamon tuh udah nahan 2 orang ya, dan seharusnya itu jadi info juga untuk teman-teman dari area RG1 bahwa ini udah nggak bisa diperangin, dalam artian mereka udah nggak perlu lagi mempertahankan tower tier pertama karena itu pasti bakal hancur juga. Bahkan sekarang kali ini harusnya bakal dilepas gitu aja, tapi Demon Claw bakal keluar. Oh, Starry Night lagi. Kali ini Assassin sendirian di area terlalu jauh, cukup sakit. Lo lihat damage basic dari seorang Ayem itu 2 bar hilang, langsung pulang, nggak bisa berbuat terlalu banyak. Dan sementara dari mid lane sendiri akan coba untuk bisa ditahan. Abyssal ketiga berhasil diamankan oleh DG Esports terlebih dahulu, dan tentunya bakal coba untuk kembali di-push ke arah mid lane, dan tower mid lane-nya bakal ditumbangkan oleh pemain double trouble, dengan satu orang masih ada Cipro ke arah depan yang menjawab satu orang sendiri dalam masalah. Terus Starry Night dan Outlaw bakal hilang pertama, masih coba untuk tahan kembali, mana Wave juga sudah di bawah. Nep coba untuk menahan, coba untuk melakukan kiting, coba ditahan ke arah samping, menarik ke depan, Hasan coba untuk menahan, tapi Mamon terlalu dalam. Masih ada Cipro. Nice. Oh my god, Cipro sangat baik, bisa menyelamatkan 1 orang tentunya Minanya. Itu dia ya, akhirnya combo kopi bersatu lagi, kali ini saling cover karena seorang backdoor yang ternyata mengcover seorang Mamon dengan cukup ide dan cukup baik menurut Wah, gua. gila sih. Udah mulai dapat feel dari seorang backdoor. Harus nunggu sampai day ke-6 gua rasa dari seorang backdoor baru bisa ngertiin feel yang bener-bener dari tadi melakukan penyelamatan berkali-kali dengan Oke, baik ya. tapi tampaknya Skrull terkena kiting, masih ada Mark of the Frost, dia bakal dikejar juga, tapi tampaknya bakal tumbang 1 orang di sana. Skrull nggak bisa bertahan tentunya di mana. Oh my god, fight masih terjadi. Nep dalam masalah, bakal di kiting, bakal tukar satu, dan tentunya ultimate terjadi oleh seorang Nax. Masih coba untuk maju kembali ditarik karena Samin juga di mana, tampaknya Sofas masih ada kiting juga, masih ada pengawal dari seorang Anta, dan bakal tumbangkan 1 kembali. Outlaw dalam masalah, masih ada flicker, dikejar 3 orang, dan Outlaw masih bakal dikejar oleh 2 pemain lainnya. Apakah berhasil? Dan tentunya berhasil. Dead Sky mendapatkan tumbangkan 1 orang kembali dari seorang Outlaw. Nice, itu dia udah jalan berbarengan lagi juga dari seorang Mamon dan backdoor kali ini. No, Jangan Assassin. hati-hati. Bagus banget pengambilan DS-nya, dan Herciwan menunjukkan satu gameplay yang menurut gue pinter banget. Dia coba counterplay pada saat teman-teman dari RDG bonyok gitu kan, double trouble yang connect kali ini. Mamon dalam masalah melawan 4 orang di sana, coba untuk nge-buy time, masih ada backdoor, coba untuk Wah. bisa 1 orang tapi masih bisa ditahan, dan nominal sangat baik. Ultimate juga dari seorang Ayem berhasil memukul mundur pemain dari Herziwan. Oh my god, what a play. Sakin bagus banget kapalnya, langsung menutup jalan dari seorang Ayep dan juga backdoor, dan itu pinter, cerdas banget. Tapi sayangnya damage output teman-teman dari area RG1 udah nggak bisa lagi untuk menumbangkan seorang Ayep di menit segini. Udah terlalu tebal ya dari seorang Ayep. Ya, mid lane-nya bakal diambil juga, tower tier 2 menuju ke arah bot lane, di mana tentunya Dragon sudah dikeluarkan, di mana pemain dari Herziwan coba untuk menahan, coba dikaji oleh seorang Nep. Tapi sebenarnya kita lihat juga di arah bawah mulai bakal di-clearing wave terlebih dahulu oleh pemain dari DG Esports, dan pemain dari Herziwan tampaknya akan sedikit kewalahan untuk bisa melakukan defense, sampai masih bakal digunakan masuk ke depan. Double trouble menabrak sedikit, tapi tower di arah bot lane bakal hancur high ground-nya, maju ke depan masih ada ultimate, tapi Nep bakal tumbang di sana, masih ada seorang Saki, coba untuk menambah, masih ada shield, bakal digunakan juga kaitin juga oleh seorang Ayem, tapi sementara itu masih ada ultimate sangat baik, tapi dari seorang Mamon coba untuk menahan, maju ke depan, dari seorang Nip hilang di sana, nggak bisa bertahan. Sakyun kembali maju, coba untuk memulangkan Drake, tapi Kor sudah mulai tercicil, Pintar gue bakal hancur gitu aja. Sakyun coba kembali mundur, tapi Skrull coba untuk maju ke depan, Steril bakal digunakan, tapi Asli bakal tumbang 2 orang di sana, menyusul 2 orang ke samping, masih bakal Frost, tapi Kor sudah mulai terbuka, dan tentunya Kor akan dihancurkan oleh pemain DG Esports, tapi menjadi kemenangan 1-0 atas Herziwan. Last menit untuk match pertama 1-0